Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Azrina. Saya mahasiswi dari Universitas Mulia Balikpapan, Fakultas Humaniora dan Kesehatan, Prodi S1 Farmasi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang obat berdasarkan golongan. Yang pertama, golongan salisilak. Subkelasnya aspirin. Mekanisme kerja aspirinnya asetilasi COX 1 dan COX 2 menghasilkan penurunan sintesis prostaglandin. Untuk aplikasi klinis aspirin, analgesik, antipiretik, antiinflamasi, dan antitrombotik dalam dosis rendah. Untuk farmakokinetiknya, durasi aktivitas lebih lama dari waktu paruh farmakokinetik obat selama penghambatan COX reversibel. Untuk toksisitas interaksi obat, yaitu toksisitas gastrointestinal dan peningkatan waktu pendarahan pada tingkat teropatik. Yang kedua, golongan non-selektif atau NSAID, non-steroid anti-inflamasi drug. Subkelasnya ada ibuprofen. Untuk mekanisme kerjanya, penghambatan reversibel COX 1 dan COX 2 menghasilkan penurunan sintesis prostaglandin. Untuk aplikasi klinisnya, ada analgetik, antipiretik, dan penutupan antiduktus arteriosus patent. Untuk farmakokinetiknya, metabolisme cepat dan eliminasi ginjal. Untuk toksisitas interaksi obat, yaitu toksisitas gastrointestinal, nefrotoksisitas, sama reaksi akibat peningkatan leukotriene, gangguan aksi antitrombotik aspirin. Yang ketiga, ada golongan penghambat COX 2. Untuk subkelasnya ada selekosid. Untuk mekanisme kerjanya, selective inhibitor reversible COX 2 menghasilkan sintesis prostaglandin yang suram. Untuk aplikasi klinisnya ada analgesik, antipiretik, dan antiinflamasi. Farmakokinetiknya, metabolisme hati. Untuk toksisitas interaksi obat, ada reaksi akibat peningkatan leukotriene, resiko toksisitas gastrointestinal yang lebih kecil daripada NSAID yang tidak selektif. Untuk resiko trombositnya yang lebih besar daripada NSAID yang tidak selektif. Selanjutnya yang keempat, yaitu golongan analgetik lain. Untuk subkelasnya ada acetaminophen. Untuk mekanisme kerja obatnya tidak terlalu diketahui lemah dalam menghambat COX 2. Untuk aplikasi klinisnya ada analgetik, antipiretik, farmakokinetiknya konjugasi hati. Toksisitas interaksi obatnya hepatotoksisitas pada overdosis, yaitu penangkalnya adalah asetilsistein. Untuk hepatotoksisitas lebih mungkin dengan konsumsi alkohol kronis yang menginduksi enzim P450. Yang kelima, golongan obat antirematik permodifikasi penyakit atau DMRDS. Untuk subkelasnya ada methotrexate. Untuk mekanisme kerja obatnya sitotoksik, intertik, konvensional untuk membagi sel imun dengan cepat karena penghambatan dihidrofolatnya reduktase. Untuk aplikasi klinis anti kanker, gangguan reumatik. Untuk farmakokinetiknya eliminasi ginjal. Toksisitas obatnya, interaksi obatnya ada mual. Untuk ulkus mukosa sama teratogenitas. Yang keenam, golongan obat antirematik permodifikasi penyakit atau DMRDS. Untuk subkelasnya infliximab. Untuk mekanisme kerjanya, obat bekerja pada sel biologik B dan anti TNF alpha. Untuk aplikasi klinisnya radang sendi. Toksisitas interaksi obat yaitu infeksi oportunistik dan reaktivasi TB laten dan HBV yang meningkatkan resiko kanker kulit. Yang ketujuh, golongan penghambat perakitan mikrotubulus. Untuk subkelasnya ada kolhisin. Untuk mekanisme kerjanya, penghambat perakitan mikrotubulus yang menurunkan migrasi makrofag dan fagositosis. Untuk aplikasi klinisnya, asam urat kronis dan akut serta demam. Untuk farmakokinetiknya sebagai obat oral. Toksisitas interaksi obatnya yaitu diare, kerusakan hati, dan ginjal yang parah karena overdosis. Selanjutnya yang ke-8, golongan urikosurik. Untuk subkelasnya probenesid. Untuk mekanisme kerjanya obat sebagai penghambat reabsorpsi ginjal pada asam urat.
aplikasi klinis asam urat kronis dan perpanjangan kerja obat antimikroba. Terus farmakokinetiknya sebagai obat oral, toksisitas interaksi obatnya, asam urat akut, reaksi hipersensitivitas, menghambat sekresi tubulus ginjal dari asam lemak seperti metotreksat. Yang kesembilan, golongan penghambat xanten oksidase, subkelasnya allopurinol. Untuk mekanisme kerja obatnya, metabolit aktif irreversibel dalam menghambat xanten oksidase dan menurunkan produksi asam urat. Untuk aplikasi klinis asam urat kronis dan dapat digunakan untuk kemoterapi kanker. Untuk farmakokinetiknya, xanten oksidase teraktivasi sebagai obat oral. Untuk toksisitas interaksi obat, gangguan gastrointestinal, reaksi hipersensitivitas, supresi sumsum tulang. Yang ke-10, golongan urikase, subkelasnya peplotikase. Untuk mekanisme kerjanya, rekombinan mamalian urikase mengubah asam urat menjadi alantoin yang larut. Untuk aplikasi klinisnya asam urat kronis, farmakokinetiknya secara intravena, toksisitas interaksi obatnya perubahan cepat dalam kadar asam urat, dapat memicu serangan asam urat, profilaksis dengan NSAID atau kolsikin. Nur Azrina, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.